Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mulia Hafidhah dari IAIN Pekalongan, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pembahasan kali ini akan sedikit membahas mengenai Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Di sini Dr. Hamka itu mempunyai nama asli yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Hamka. Nah, beliau itu merupakan salah satu putra terbaik Minangkabau. Dilahirkan di tanah Sirah Desa, Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Februari 1908. Kemudian ayahnya itu bernama Abdul Karim Amrullah atau sering disebut dengan Haji Rasul bin Syah Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Nah, Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekah. Kemudian beliau juga menjadi pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Sedangkan ibunya itu bernama Siti Sofiah Tanjung binti Haji Zakaria. Kemudian dalam penamaan Tafsir Al-Azhar ini tidak terlepas dari penamaan dari Masjid Agung Kebayoran dengan Masjid Agung Al-Azhar oleh Rektor Universitas Al-Azhar Syekh Muhammad Shaltut pada tahun 1960. Kemudian yang memotivasi Hamka dalam menulis Tafsir Al-Azhar ini adalah beliau itu melihat bahwa mufasir-mufasir klasik sangat gigih terhadap mazhab yang mereka anut. Bahkan ada di antara mereka yang sekalipun redaksi suatu ayat nyata-nyata lebih dekat kepada satu mazhab tertentu. Nah, akan tetapi beliau tetap menggiring pemahaman tersebut kepada mazhab yang beliau anut. Kemudian karena adanya suasana baru di negara Indonesia ini yang penduduknya mayoritas muslim dan mereka haus akan bimbingan agama serta haus juga untuk mengetahui rahasia Al-Quran. Nah, dalam penerbitan dan percetakan Tafsir Al-Azhar ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh penerbit pembimbing masa pimpinan Haji Mahmud, yaitu menyelesaikan penerbitan dari juz 1 sampai juz ke-4, lalu diterbitkan juga dari juz 15 sampai juz 30 oleh Pustaka Islam Surabaya. Dan akhirnya dari Yayasan Nurul Islam pun menerbitkan juz 5 sampai dengan juz 15. Nah, kali ini kemudian jenis penafsiran Tafsir Al-Azhar ini dalam kitab tafsirnya, jika ditinjau dari jenis tafsir, dari segi sumber dan jenis tafsir, merupakan perpaduan antara tafsir bil maksur dan bil ra'yi. Nah, hal ini tampak ketika beliau itu menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 158, mengindikasikan perpaduan tafsir bil ra'yi dan bimaksur, di mana beliau itu memulai penafsirannya dengan menjelaskan munasabah ayat dengan mengutip Muhammad Abduh. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan kosakata ayat syair secara rasional. Setelah itu menjelaskannya dengan hadis Rasulullah. Nah, akan tetapi karena penafsirannya yang lebih dominan dalam tafsirnya ra'yi atau pemikiran, maka itulah kemudian Baidan mengklasifikasikan Tafsir Al-Azhar itu sebagai tafsir yang menggunakan bentuk pemikiran ra'yi. Kemudian metode penafsiran Tafsir Al-Azhar ini menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, hal ini itu tampak jelas pada penafsirannya terhadap Al-Quran surat At-Tariq ayat 11. Hamka menggunakan metode analisis sehingga
peluang untuk memaparkan tafsir yang rinci dan memadai menjadi lebih besar. Nah, untuk menjelaskan kata langit, beliau itu mengkomparasikan dengan langit-langit yang terdapat dalam rongga mulut, langit-langit yang terdapat pada pelaminan, dan bahkan dengan langit-langit yang terdapat pada istana raja. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kata langit terkadang juga dilambangkan sebagai ketinggian dan kemuliaan Tuhan, di mana manusia ketika berdoa mengadahkan tangannya ke atas langit. Ia juga menjelaskan mengapa kata raj'i pada ayat tersebut bermakna hujan, karena adanya pengulangan peristiwa atau kejadian yang menyebabkan terjadinya hujan. Nah, oleh sebab itu, jelas bahwa tafsir Al-Azhar menggunakan metode tahlili. Kemudian untuk corak penafsiran dari tafsir Al-Azhar ini mendominasi penafsiran Hamka adalah di mana yaitu senantiasa merespon kondisi sosial masyarakat dan mengatasi problem yang timbul di dalamnya. Maka jelas beliau ini memakai corak adab ijtimai atau sosial kemasyarakatan, yaitu penafsiran yang menerangkan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan berupaya untuk menggulangi masalah-masalah mereka dengan mengedepankan petunjuk-petunjuknya. Nah, kemudian terkait kisah Israiliyat, Hamka memberikan penjelasan bahwa di samping pemahaman umumnya ulama tentang 3 kisah Israiliyat, beliau juga menekankan bahwa Israiliyat itu adalah sebagai dinding penghambat orang dari kebenaran Al-Quran. Nah, kalau di dalam tafsir Al-Azhar, Israiliyat itu tidak lain adalah hanya untuk peringatan saja. Nah, itulah secara umum sistematika penyusunan yang diterapkan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Maulia Hafidah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.